Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada lab kali ini kita akan mencoba mengerjakan lab 919 Explore Pentest Reports. Sedikit dijelaskan, pada lab ini kita akan melakukan eh, tiga hal utama. Jadi ada tiga part di sini. Yang pertama itu kita akan meninjau laporan yang ada. Jadi pada tugas ini kita akan membuka laporan penetration testing. Jadi yang pertama kita akan diminta untuk mencari dan membaca setidaknya 3 contoh laporan pengujian pentest yang tersedia secara publik. Yang tujuannya ialah untuk bagaimana kita mengidentifikasi bagian-bagian yang umum ada di setiap laporan dan memahami tujuan dari setiap bagian, terutama ringkasan eksekutifnya. Nah, yang kedua, kita akan menyusun format laporannya. Kita akan menggunakan langkah-langkah untuk membuat kerangka laporan kita sendiri. Lalu kita akan diminta untuk mengambil catatan mentah dari skenario lab dan mengaturnya ke dalam bagian-bagian yang sudah kita temukan. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan menulis laporan yang lengkap. Kita pakai kerangka dan catatan yang udah terorganisir, kemudian kita akan menulis draft laporan pengujian penetrasi yang lengkap, serta kita menambahkan narasi dan konteks agar laporan tersebut terlihat profesional dan mudah dibaca. Seperti contoh yang di awal tadi. Ya, jadi pada part pertama kita akan meninjau contoh laporannya itu seperti apa. Kita akan lihat di GitHub dan kita cari contoh laporan pengujian penetrasi yang lain secara daring atau online. Kita cari di link GitHub yang udah disediakan. Kita lihat contohnya. Jadi di sini banyak banget ya folder-folder contoh laporan penetration testing. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bentuk laporannya gitu. Jadi fungsinya ya memberikan kita lah paparan langsung terhadap bagaimana gaya format laporan penetration testing. Sini ada banyak. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu contohnya, lalu kita akan membuat formatnya, format laporan kita sendiri. Tuh. Baru setelah itu kita akan buat laporan pengujian penetrasi kita. Gitu. Nah, jadi kita coba buat format laporannya sendiri. Kita buat formatnya terlebih dahulu. Yang tujuannya untuk kita merancang struktur laporan pengujian penetrasi kita berdasarkan studi yang telah kita lakukan. Nah, jadi pada part pertama tadi, nih udah kita bikin. Pada part pertama tadi kita buat kerangka laporan yang berisi judul
dan subjudulnya. Nah, judul, klien, tanggal, versi, hak cipta, dan kerahasiaan. Yang pertama. Setelah itu yang kedua, kita ada eksekusi summary, yaitu ringkasan tingkat tinggi tentang tujuan pengujiannya itu apa, kemudian temuan utamanya itu apa, dan rekomendasi singkatnya apa. Dan setelah itu ada namanya metodologi, yaitu cangkupan sistem, lingkungan yang diuji, keterbatasannya apa, serta metode pengujiannya memakai apa, black box, dan lain-lain. Dia pakai toolsnya apa gitu. Nah, kemudian ada overall risk rating yang merupakan prioritas untuk risiko berdasarkan tingkat keparahan. Kemudian ada rekomendasi, yaitu tingkat tindakan perbaikan umum dan prioritas. Kemudian ada appendix, yaitu merupakan data tambahan seperti log, konfigurasi, atau referensi OWASP atau CVA. Nah, tujuannya sendiri itu memberikan ringkasan singkat non-teknis tentang status keamanan, kerentanan utama, dan rekomendasi kepada pihak manajemennya. Nah, untuk audiens, yaitu untuk manajemen senior, eksekutif, atau stakeholder non-teknis yang tidak memerlukan detail teknis, tetapi butuh informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, pada part kedua, kita akan langsung ambil catatan pengujian yang diberikan dalam skenario lab ini, dan kita akan atur ke dalam bagian-bagian yang telah kita buat. Nah, jadi langkah ini itu kita eh, kita praktekkan dari mengorganisasi data, lalu kita kumpulkan selama pengujian dan narasi yang kohesif dalam laporan. Nah, jadi formatnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita susun dulu formatnya, lalu kita bikin pen testingnya itu, laporan pen testingnya itu seperti apa gitu, dengan format yang udah ada sebelumnya. Dan juga ini eh, kita ubah juga poin-poinnya menjadi paragraf. Nah, jadi setelah kita dari format nih, ada control page dan dokumen kontrol, ada summary, ada metodologi, dan lain-lain. Nah, itu kita dari format tersebut kita ubah menjadi paragraf yang mudah dipahami, yang kohesif lah. Seperti itu, agar terlihat laporannya itu mudah dipahami oleh yang membaca dan lebih profesional. Nah, ini pada part ketiga udah diubah jadi kalimat ya. Jadi kita melakukan pentest Pixel Paradise yang dibuat oleh Protego Security Solution. Nah, itu. Nah, jadi Protego Security Solution ini melakukan pengujian pentest terhadap infrastruktur web Pixel Paradise INC antara tanggal 25 sampai 27 Agustus 2025. Ini contoh aja sih sebenarnya. Nah, uji coba mengidentifikasi 5 kerentanan, 2 kritis, 2 sedang, dan 1 rendah. Yang kritis terkait SQL injection pada modul login dan konfigurasi server FTP anonim. Nah, dia bilang di sini dia merekomendasikan perbaikan segera terhadap masalah kritis ini. Nah, gitu. Nah, objektifnya dia aplikasi web utamanya pixelparadise.com ini server tagging IP-nya 10, 2, 3, 15 dan FTP-nya public. Tujuannya untuk mengidentifikasi kelemahan, keamanan, kemudian mengevaluasi efektivitas kontrol dan memberikan saran mitigasi. Nah, batasannya nggak ada sih, termasuk pengujian DOS dan rekayasa sosial. Nah, metodologinya dia memakai yang pertama pendekatan gray box testing, kemudian ada tahapannya reconnaissance, scanning, exploitation, post exploitation, dan reporting.
Nah, referensinya dia ada OSP, OSTJ, PTS, dan CVSS version 3. Dia di sini pakai test environment-nya, dia pakai staging dengan konfigurasi produksi identik, ada pakai toolsnya Nmap. Nmap udah kita pelajari ya. Bar Suite, Nikto juga udah, SQL Map, Metasploit Framework. Nah, ini kerentanannya yang tadi itu dampaknya akses database bocor. Nah, kritis, validasi input gunakan prepared statement nih rekomendasinya. Kemudian ada anonymous FTP. Akses filenya sensitif, kritis. Rekomendasinya nonaktifkan akses anonim gunakan SFTP. Itu. Kurang lebih seperti itu aja sih. Jadi ada buat kerangka, buat laporan formatnya, kemudian eh, yang ketiga finalisasi laporan penetration testingnya gitu. Oke, saya rasa cukup dari lab ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.